pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel FKSMM Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola Sunggal. Pemirsa hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di sini sudah kedatangan tamu yang spesial, ya, narasumber kita yang asli penduduk daerah Sunggal atau Mensirim. Beliau adalah seorang motivator, entrepreneur, seorang ustadz muda yang insya Allah akan memaparkan apa sebenarnya makna tujuan kehidupan seorang manusia di muka bumi ini. Yang pertama kita akan perkenalkan dulu, ya, sudah ada bersama kita Al Ustadz Al Kumarom, Syekh Ustadz Sahriman SPDI Saragi, ya Ustadz ya? Ya, baik. Hadirin pemirsa, ya, di mana saja berada, kita akan berbincang-bincang, bertanya-tanya, ya, berdialog bagaimana sih sebenarnya cara hidup yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam. Yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan dari saudara kita, Ustadz Sahriman Saragi, apa hukumnya seseorang yang senang menggunakan sosial media di batas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah gini Ustadz, ini mungkin pertanyaannya gini Ustadz, apa hukum orang yang main TikTok mengumbar aurat, menunjukkan lekat tubuhnya Ustadz? Coba Ustadz berikan jawabannya Ustadz. Tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ustadz Darus Lubis kepada kami. Yang pertama, pertanyaan ini sangat populer di antara kita karena canggihnya teknologi hari ini. Jadi apa hukumnya seseorang menggunakan media itu di batas hal kewajaran? Dalam arti makna kita katakan aplikasi TikTok. Jadi boleh jadi jatuh ke haram hukumnya ketika orang membuat video itu sehingga menunjukkan lekuk tubuhnya. Yang kedua, menunjukkan desahan-desahan suaranya dengan maksud tujuan yang tertentu. Jadi ini boleh jatuh haram. Karena boleh jadi orang yang melihat itu mungkin terpancing syahwatnya, terpancing nafsu birahinya, maka menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, sesuatu yang menurut seseorang itu baik, tapi menurut Allah tidak baik gitu Ustaz. Iya, belum tentu baik. Kata Allah. Apa menurut kalian itu baik, belum tentu baik. Tetapi kebalikannya. Menurut Allah itu tidak baik, boleh jadi itu baik untuk kalian. Begitu. Iya, baik. Ustaz, lalu apa langkah selanjutnya Ustaz sebagai seorang dai, sebagai seorang entrepreneur dan juga sebagai pendakwah untuk di kaula muda ini yang kayaknya sudah terpengaruh, terhipnotis dengan sosial media yang namanya TikTok Ustaz? Apa pesan ya? Ustaz ya? Iya. Jadi pesan saya, bijaklah menggunakan media, maka media ini silahkan aja kita gunakan, tetapi harus diislamisasi, artinya harus disesuaikan dengan syariat Islam. Tidak bisa sesuka hati, tidak bisa semau kita. Karena Islam ini ada batasan, ada koridor-koridor, mana-mana yang boleh kita lakukan, mana-mana yang tidak. Maka contoh hari ini, maraknya rusaknya akhlak anak-anak kita gara-gara canggihnya teknologi. Mungkin mereka main handphone, tidak ada awasan dari orang tua. Ada habis paketnya, maka tinggal minta orang tua memberi tanpa ada pengawasan. Maka ini mengakibatkan fatal. Akibatnya anak ini nanti bisa dicuci otaknya. Akhirnya kita lihat yang sangat miris kita mendengarnya. Ketika ada panggilan azan, anak kita nggak mau bergerak. Ketika dipanggil orang tua, nggak mau dia menyaut. Tapi ketika handphonenya yang manggil, langsung dia lompat. Nah artinya kan seakan-akan handphonenya jadi Tuhan. Nah Ustaz, itu dia bahasa kasarnya begitu. Ada demikian Ustaz. Iya, baik Ustaz. Memang ada sedikit saya baca Ustaz. Ada nanti kalau tolong salah diluruskan Ustaz ya. Jadi kata Nabi, ada mengatakan Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang siapa yang mengikuti satu kaum, satu golongan, dia termasuk dari kaum atau golongan tersebut. Benar betul, Ustaz? Betul kali itu. Artinya Islam ini agama yang berakhlakul karimah, agama yang rahmatan lil alamin.
diatur, cara makan diatur, cara masuk kamar mandi diatur, cara berbakti sama orang tua diatur. Iya. Maka banyak sekarang umat-umat Islam ini tanpa dia sadari sudah meniru budaya orang itu. Iya. Jadi kata Nabi itu, siapa yang meniru budaya, adat istiadat kaum mereka, otomatis masuk dalam golongan itu. Ya, baik Ustadz, ini kita masuk pertanyaan kedua Ustadz ya, dari hamba Allah. Pertanyaan begini Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya tentang seseorang yang berhubungan melalui sosial media tapi tidak bertemu Ustadz? Apakah ini jatuh kepada zina atau dengan pacaran atau gimana Ustadz? Baik, artinya orang yang melakukan hubungan dalam arti makna hubungan komunikasi sampai mereka menikah dan tidak ada pertemuan, ini sangat disayangkan. Artinya kalau kita memang sudah yakin, maka bertemulah antara dua belah pihak, antara pihak wanita dan pihak laki-laki, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terutama hari ini di Sumatera Utara, maraknya perzinahan kita lihat. Luar biasa. Kalangan orang tua, kalangan anak muda, ini menjadi penyedihkan. Bahkan di dalam kitab Al-Fiqh Islam wa Adilatu, karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili, 4 bahaya anak zina dalam Islam. Orang yang berzina, nikahnya sah. Karena kan syarat nikah 5. Ada saksi, ada ijab kabul, ada wali hakim, ada mempelai, ada mahar. Nah, jadi 5. Jadi orang yang menikah syaratnya sempurna, maka sah nikahnya. Tapi masalahnya ketika anak jinah lahir ke dunia ini, 4 timbul masalah dalam kitab itu. Masalah yang pertama, anak jinah tidak boleh memakai bin ayah, pakai binti mama. Karena ayahnya tidak diakui nasabnya dalam Islam. Yang kedua, anak yang hamil di luar nikah, anak jinah, maka dia tidak boleh mendapat harta warisan orang tuanya. Inilah arti Islam ini bukan main-main. Islam ini bukan agama yang suka-suka. Yang ketiga, anak yang jinah ketika dia lahir anaknya laki-laki, lahir anak yang kedua perempuan, meninggal ayah. Tiba-tiba adiknya menikah, maka abang tak boleh jadi wali. Jadi artinya, hindarilah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari ajab api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Oke, demikian. Oke. Ustadz, jadi Ustadz, orang yang katakanlah Ustadz sekarang ini kan kaula muda senang yang namanya asmara subuh Ustadz. Iya. Ini gimana pandangan Ustadz tentang anak-anak muda yang suka boncengan, berpegangan katakanlah macam layaknya suami istri Ustadz, pegang pinggang, Iya. kan gitu. Jadi kan kalau udah nanti kata tuan guru kita Ustadz Abdul Somad, dibawaannya anak gadis orang bawa sana, bawa sini, bawa sana, bawa sini, masuk angin Ustadz. Betul. Nah, ini gimana tanggapan Ustadz nih? Iya, jadi asmara subuh ini silahkan kalau tujuannya memang itu positif. Artinya orang yang sudah melaksanakan sholat subuh, saya rasa tidak ada aktivitas ibadah di situ. Maka di kalangan muda silahkan mereka sama asmara subuh dengan tujuan yang baik, menggapai ridho Allah. Dan tidak dibenarkan boncengan yang tak mahram, berpeluk-pelukan, bersentuhan kulit, maka dia jatuh haram dan harus dipahami. Boleh jadi mengurangi pahala puasa anak itu. Iya. Baik Ustadz, terima kasih tentang perbincangannya ya. Dialog kita mudah-mudahan bermanfaat ya. Hadirin pemirsa di mana saja dimuliakan Allah SWT. Demikian perbincangan kita dengan narasumber kita Al Ustadz Al Mukarram Syekh Sarihman Saragi SPDI. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, menjadi motivasi penyemangat kita untuk semakin kita takut melanggar perintah-perintah Allah dan semakin kita mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.